Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Langit malam itu kelabu, menggantung rendah seolah hendak menelan kota. Suara petir menggema seperti peringatan akan sesuatu yang buruk, namun bagi Naura, badai di luar hanya bayangan dari badai yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Ia duduk di halte bus sepi. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Rambutnya basah, bahunya gemetar karena dingin, tapi bukan itu yang membuatnya ingin menangis, melainkan rasa hancur karena dikhianati oleh seseorang yang ia percaya. Bukan hanya atasan, tapi lelaki yang pernah ia kagumi diam-diam. Lelaki yang memeluknya saat lembur malam, tapi kemudian menuduhnya sengaja menggoda. Kini, ia tak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harga diri. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Sepasang sepatu boots berhenti tepat di hadapannya. "Hujan begini, kamu tunggu siapa?" Suara itu berat, tapi tak kasar. Naura mendongak. Seorang pria berdiri di bawah payung hitam besar. Wajahnya sebagian tertutup bayangan, tapi tatapan matanya menusuk sekaligus menenangkan. "Sendirian di tengah malam begini bisa bikin kamu hilang arah, tahu?" Lanjutnya, Naura hanya diam, menatap kosong. Pria itu menghela napas, lalu tanpa izin duduk di sampingnya. Ia menyodorkan termos kecil. "Teh, masih hangat, nggak beracun." Naura menatapnya ragu, tapi akhirnya menerima. Tegukan pertama langsung menyusup hangat ke tenggorokan yang dingin dan kering. "Aku Gabriel," ujarnya kemudian. Naura tak membalas. Ia tak percaya orang asing. Tapi entah mengapa, kehadiran pria ini justru terasa familiar. Seperti seseorang yang juga pernah berdiri di tepi jurang. Gabriel menatap hujan, lalu berkata lirih, "Kadang, luka paling dalam justru membuat kita bisa melihat siapa yang benar-benar ada, dan siapa yang hanya numpang lewat." Ucapan itu menghantam tepat di hati Naura. Ia mendesah pelan. "Naura," katanya pelan. Dan sejak malam itu, namanya seperti tergantung di antara rinai hujan dan kenangan pahit, yang perlahan mulai tergantikan oleh tatapan mata pria asing bernama Gabriel. Sejak malam hujan itu, Gabriel muncul tanpa aba-aba seperti bayangan yang tahu kapan Naura butuh tempat berpijak. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara. Tapi justru dalam diamnya, Naura merasa lebih dimengerti. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman dengan 2 gelas kopi sachet dari minimarket, Gabriel menatap langit jingga dan berkata, "Kamu tahu kenapa langit sore indah?" Naura menggeleng. Karena matahari tahu dia harus pergi, tapi dia tetap pamit dengan warna paling cantik. Naura terdiam. Ucapan itu terdengar seperti perpisahan, meski belum pernah ada pertemuan nyata yang mereka akui sebagai awal. Tapi Gabriel bukan sekadar penyair jalanan. Ada luka di balik matanya. Luka yang tak ia bagi, tapi cukup terasa oleh siapapun yang peka. Naura mulai penasaran, siapa sebenarnya pria ini? Suatu malam, Gabriel mengajaknya ke tempat tinggi di pinggiran kota, di mana lampu-lampu kota terlihat seperti gugusan bintang. Di sana, untuk pertama kalinya, Gabriel membuka sedikit tirai masa lalunya. "Aku pernah punya adik, namanya Dira. Dia, satu-satunya orang yang percaya padaku saat dunia bilang aku pecundang," katanya, suaranya serak. "Sampai akhirnya, dia mati karena kebusukan orang-orang yang seharusnya dilindungi hukum." Naura memandangnya. Ada kemarahan terpendam di sana. Luka itu masih berdarah, meski tak lagi meneteskan air mata. Gabriel melanjutkan, "Aku kehilangan arah. Dan sejak itu, aku jadi orang asing di dunia sendiri." Naura menggenggam tangannya. "Kita sama," bisiknya. Gabriel menoleh. Untuk pertama kalinya, senyuman kecil muncul di sudut bibirnya. Dua jiwa rusak yang mulai mengenali satu sama lain. Luka mereka tidak menyatu, tapi saling memahami. Namun di balik itu semua, Naura tahu sesuatu dalam diri Gabriel belum sepenuhnya pulih. Atau mungkin tidak pernah ingin pulih. "Naura, ikut aku."
Kalimat itu terdengar tiba-tiba saat mereka duduk di warung kopi langganan, tempat biasa mereka berteduh dari kenyataan. Gabriel menatapnya lekat-lekat, dan kali ini, tak ada senyum, tak ada basa-basi. Hanya sorot mata penuh tekad. "Maksudmu, pergi?" tanya Naura pelan. Gabriel mengangguk, "Nggak kemana-mana, tapi juga nggak kembali ke tempat yang sama." Naura sempat ragu. Tapi malam itu ia berdiri, meninggalkan kota, meninggalkan trauma, meninggalkan segalanya, bersama pria yang bahkan belum sepenuhnya ia kenal. Yang ia tahu hanya satu, bersamanya, luka terasa lebih ringan. Mereka menyusuri jalan-jalan antar kota tanpa arah. Tidur di penginapan murah, makan seadanya, tertawa seadanya, menangis sewajarnya. Hingga mereka tiba di sebuah kota kecil bernama Sagara, terletak di dekat danau sunyi yang sepi dari wisatawan. Di sanalah mereka memulai hidup baru. Gabriel menyamar sebagai penjual buku bekas. Naura membantu di toko, merapikan rak-rak dan memberi nama-nama unik untuk setiap sudut ruangan. Tidak ada yang mengenal masa lalu mereka, dan itu terasa seperti berkah. Namun malam hari, Gabriel masih dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan peluh dingin, atau duduk di pinggir ranjang menatap gelap. Naura pernah mendengarnya menyebut nama Dira dalam gumaman, dan kata-kata seperti pengadilan busuk, tanggung jawab, dan darah. Suatu malam, Gabriel berkata tanpa menoleh, "Kalau aku hilang suatu hari nanti, jangan mencariku." Naura tercekat. Kenapa? Karena mungkin itu bukan pelarian, tapi tujuan. Naura mulai sadar, meski tubuhnya bersandar pada Gabriel setiap hari, hati pria itu belum sepenuhnya berada di sisinya. Masih ada sesuatu yang lebih kuat dari cintanya pada Naura. Dendam. Dan pelarian mereka ternyata bukan sekadar menjauh, tapi sedang menuju sesuatu atau seseorang. Pagi itu langit cerah, berbeda dari suasana hati Naura yang justru penuh awan tebal. Ia berjalan ke pasar kecil di Sagara, hendak membeli bahan untuk sarapan. Semuanya tampak biasa, hingga seseorang, lelaki paruh baya dengan topi lusuh, menyentuh lengannya dan menyelipkan secarik kertas ke dalam kantongnya. "Jangan percaya siapapun, termasuk dia," bisiknya cepat sebelum menghilang di kerumunan. Naura berdiri kaku, tangan gemetar membuka lipatan kertas itu. Hanya satu kalimat tertulis. "Pria yang bersamamu, buronan kasus pembunuhan." Dunia seperti runtuh dalam sekejap. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Ia pulang dengan langkah lemas, tubuhnya seperti bukan miliknya. Begitu Gabriel keluar untuk belanja buku bekas, Naura menggeledah lemari tua di kamar mereka, lemari yang selalu dikunci rapat. Dan di sanalah semuanya terkuak. Sepucuk pistol tua dengan nomor seri terhapus. Berkas-berkas lusuh berisi data penyelidikan, potongan berita korupsi, hingga hasil autopsi seorang gadis muda bernama Dira Fadilah, adik Gabriel. Nama yang selama ini hanya menjadi bayangan samar di malam-malam Gabriel yang gelisah. Tapi yang paling mengejutkan, salah satu dokumen menyebutkan nama pemilik perusahaan tempat Naura dulu bekerja. Dan yang lebih menyakitkan, dialah ayah dari atasannya yang dulu menghancurkan hidup Naura. Gabriel bukan hanya menyelamatkan Naura dari kehancuran. Ia sedang membalas dendam, pelan, sistematis. Naura terjatuh, tangisnya pecah. Segalanya terasa salah, tapi juga masuk akal. Luka Gabriel, amarahnya, bahkan keputusannya mengajaknya pergi, semuanya bermuara ke satu hal, pembalasan. Dan kini, ia terjebak dalam badai yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Saat Gabriel pulang dan mendapati lemari terbuka, ia hanya diam. Tak marah, tak kaget. "Aku tahu kamu akan menemukan itu," katanya tenang. "Aku cuma nggak tahu, kamu akan tetap tinggal atau tidak." Naura memandang pria itu, mata basah dan hati retak. "Aku nggak tahu harus takut atau kasihan padamu." Gabriel menunduk. "Jangan pilih salah satu. Aku pun nggak yakin aku pantas dicintai."
Dan untuk pertama kalinya, cinta mereka mulai terasa seperti ujian antara benar dan salah, bukan hanya tentang saling memiliki. Malam itu hening, tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin danau. Hanya dua orang di dalam kamar sempit yang dipenuhi kenyataan pahit. Naura duduk di ujung ranjang, sementara Gabriel berdiri membelakangi jendela, menatap luar yang tak terlihat. Jarak mereka hanya 1 meter, tapi rasanya seperti ribuan langkah luka yang belum selesai ditempuh. Aku nggak tahu harus bilang apa, Naura, katanya pelan. Aku nggak minta dimaafkan. Aku tahu caraku salah. Tapi kalau kamu ngerasa selama ini aku cuma manfaatin kamu, kamu bisa pergi. Naura menatapnya. Ada sesuatu yang remuk di dalam dirinya, tapi bukan karena marah. Justru karena ia mencintai pria itu. Kalau aku pergi, kamu tetap jalan sendiri ke tempat yang bisa menghancurkanmu, kan? Suaranya bergetar. Kamu tetap mau balas dendam, dengan atau tanpa aku. Gabriel terdiam. Aku tahu rasanya dihancurkan oleh orang berkuasa. Aku tahu rasanya dijadikan korban lalu disalahkan, Naura melanjutkan. Tapi kita nggak harus jadi monster untuk membalas luka. Gabriel menoleh perlahan. Sorot matanya bukan lagi marah, bukan juga luka. Tapi lelah. Lelah melawan dunia, dan dirinya sendiri. Aku nggak bisa hidup tenang sebelum mereka semua dapat balasannya, gumamnya. Naura mendekat, menggenggam tangan pria itu yang dingin. Lalu izinkan aku ikut, bukan untuk membalas, tapi untuk jadi alasanmu berhenti sebelum semuanya terlambat. Gabriel menggenggam balik, lama. Lalu memeluk Naura seperti orang yang baru sadar bahwa ia masih pantas untuk merasa diselamatkan. Malam itu, dua jiwa yang nyaris hancur saling bersandar di batas dosa dan cinta. Mereka tahu jalan di depan takkan mudah. Tapi setidaknya, kini mereka berjalan berdampingan. Namun jauh di lubuk hatinya, Naura tahu cinta ini takkan selalu bisa menyelamatkan. Ada hal-hal yang bahkan cinta pun tak sanggup cegah. 2 tahun kemudian, Naura berdiri di depan toko bukunya yang sederhana. Papan kayu bertuliskan, kisah kedua, bergoyang pelan tertiup angin sore. Kota kecil Sagara masih tenang, dan danau di belakang toko tetap membisu seperti rahasia yang tak ingin dibuka. Gabriel tidak pernah kembali. Malam itu, malam terakhir mereka bersama, Gabriel pergi setelah mencium kening Naura dan membisikkan. Kalau aku nggak pulang, teruskan hidupmu. Tapi jangan pernah menyesal karena pernah bersamaku. Ia menyerahkan semua dokumen ke media lokal, mengungkap kasus adiknya, membongkar jaringan kotor yang selama ini tak tersentuh hukum. Tapi bukan tanpa konsekuensi. Gabriel ditangkap, dan selama 2 tahun, tak ada satupun surat, telepon, atau kabar tentangnya. Naura terus menunggu, meski hatinya mulai belajar melepaskan. Sampai suatu hari, seorang pengacara datang membawa surat warisan. Dia nggak mati, tapi dia memilih untuk menghilang. Identitasnya dihapus. Ini keputusannya sendiri, kata si pengacara. Lalu menyerahkan satu surat terakhir. Naura membacanya dengan tangan bergetar. Naura, kamu cahaya pertama yang kutemui di dunia kelamku. Aku memang tidak layak, tapi kamu membuatku percaya bahwa cinta bisa memeluk dosa, meski tidak menghapusnya. Jika aku terus bersamamu, aku takut aku hanya akan menarikmu lebih dalam. Jadi aku memilih menjadi bayangan. Tapi kamu, tetaplah jadi cahaya. Aku nggak akan pernah jauh. Cintaku tetap di antara halaman-halaman bukumu, di cangkir teh hangatmu, dan di hujan pertama yang akan turun saat kamu mulai merasa hampa. G. Naura menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia mengerti bahwa cinta sejati kadang tak harus menggenggam. Cukup mengantar, lalu mendoakan dari jauh. Toko bukunya tetap berdiri, dan setiap pelanggan baru selalu disambut oleh sebuah papan kecil di dinding. Untuk pria yang mengajarkanku bahwa cinta bukan pelarian, tapi alasan untuk pulang.
Dan setiap hujan pertama di awal tahun, Nora menatap langit dan tersenyum. Dia tahu, Gabriel masih ada, dalam caranya sendiri. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.